Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, perkenalkan, nama saya Yani Sofian. Kegiatan sehari-hari selain menjadi pengajar, aktif juga di komunitas Warung Apresiasi Sastra FKIP Unsur Cianjur. Saya sangat bersyukur hari ini bisa menyampaikan sedikit pengalaman saya dalam dunia mengarang. Kiranya para penonton yang saya banggakan, ada yang lebih bisa dari saya, tapi saya ingin berbagi pengalaman yang pernah saya dapatkan dalam dunia mengarang. Menulis merupakan sarana komunikasi antara pembaca dan penulis melalui bahasa tulisan. Itu sedikit dan sederhana tentang definisi menulis. Ada dua kegiatan dalam menulis yang sering orang lain geluti. Satu, menulis karya sastra, dan yang kedua menulis karya ilmiah. Fokus materi menulis hari ini yaitu menulis karya sastra genre puisi. Karena tadi sesuai apa yang sudah saya jelaskan di awal, ada pengalaman yang pernah saya dapatkan dan saya lakukan tahapan-tahapan menulis, khususnya menulis puisi. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh calon penulis? Calon penulis untuk pertama menulis harus mengetahui 3 tahapan. Yang pertama, sebelum menulis, dan yang kedua, saat menulis, terakhir yang ketiga, setelah menulis. Ketiga rangkaian tahapan ini sering juga saya praktikan dalam mengarang sebuah puisi. Kita bahas satu persatu. Pertama, sebelum menulis, apa yang harus dilakukan oleh kita? Sesuai pengalaman saya, kita dituntut untuk mencari ide atau gagasan. Dari mana kita mendapatkan satu ide? Ide yang kita dapatkan itu bisa berasal dari berbagai hal. Satu, dari tontonan film misalnya. Yang selanjutnya dari bahan bacaan. Misalnya kita membaca sebuah cerita legenda Jawa Barat, legenda yang ada di Indonesia, atau misalnya kita membaca buku ilmu pengetahuan. Yang berikutnya, kita bisa mencari ide, memperoleh ide dari sebuah pengalaman. Kemudian masuk ke tahap berikutnya. Setelah kita menentukan ide atau gagasan, kita menyusun kerangka cerita
kerangka cerita ini sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena kerangka cerita, kalau saya ibaratkan, sebuah jalan yang akan mengantarkan kita pada satu tujuan. Itu fungsi dari kerangka cerita. Jadi kerangka cerita ini membuat seorang penulis tidak akan melebar si topik atau gagasan yang sudah ditentukan. Bagaimana cara menentukan kerangka tulisan? Dalam kerangka tulisan itu ada 3 bagian yang paling penting. 1, kerangka pendahuluan. Yang kedua, kerangka isi. Dan yang terakhir adalah kerangka akhir. Bagaimana cara menerapkan si ide tersebut ke dalam kerangka cerita? Ambil misalnya kita satu kata untuk satu ide dari yang kita tonton, kita baca, atau kita alami. Lalu satu kata tersebut kita masukkan ke dalam kerangka cerita pendahuluan. Yang berikutnya, kita ambil lagi satu kata untuk ide ke dalam 3 kerangka yang sudah saya jelaskan. Ambil satu kata untuk satu ide yang akan kita masukkan ke dalam kerangka pendahuluan. Cukup 1 dulu. Kemudian kita ambil lagi, tentukan lagi satu ide dari satu kata untuk dimasukkan lagi ke bagian isi. Setelah kita mendapatkan 2 ide dari 2 kata, lalu kita tentukan kembali satu kata untuk di kerangka yang terakhir, yaitu di bagian penutup cerita. Setelah kita mendapatkan ide, berarti tiga kata yang mendasari ide dari tulisan kita, lalu kita sudah menyusunnya ke dalam satu buah kerangka cerita. Lalu kita masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu saat menulis. Kalau tadi yang pertama, sebelum menulis, menentukan ide, lalu menyusun ide tersebut ke dalam kerangka cerita. Nah, masuk ke tahap yang berikutnya, tahap kedua, yaitu saat menulis puisi. Bagaimana saat menulis puisi yang harus dilakukan oleh seorang penulis puisi? Pertama, kembangkanlah si ide dari satu kata tersebut di bagian pendahuluan menjadi beberapa kalimat. Kalau dalam satu buah puisi, satu kata tersebut, kalau dalam satu buah puisi, satu kata tersebut kembangkanlah menjadi kalimat untuk membentuk satu bait. Bisa menjadi 4 baris, bisa menjadi 6 baris satu bait. Itu dari satu kata. Nah, ternyata betapa mudahnya untuk menyusun satu kata menjadi satu kalimat dan bait. Bagaimana untuk ide yang kedua? Untuk ide yang kedua pun sama. Dari satu kata lalu kita kembangkan menjadi kalimat untuk bait yang kedua. Prosesnya sama. Antara mengembangkan bait pertama dari satu kata dan mengembangkan bait kedua dari satu kata menjadi kalimat, prosesnya sama. Begitupun proses untuk mengembangkan ide satu kata di bait ketiga atau di bait terakhir. Jadi prosesnya sama. Kembangkanlah dari satu kata ide dalam setiap kerangka cerita menjadi satu bait. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan kembali ketika menulis atau saat menulis? Yang pernah dan yang selalu saya praktikkan, setelah mengembangkan satu kata menjadi satu bait,
satu kata kemudian menjadi dua bait, lalu kita harus menjaga sudut pandang seorang penulis terhadap satu permasalahan yang akan kita bahas. Apa maksud sudut pandang tersebut? Maksud sudut pandang tersebut adalah kita memiliki sikap yang netral terhadap satu permasalahan. Seorang penulis ternyata meskipun komunikasinya bersifat satu arah, artinya tidak bisa bercakap langsung seperti kita berwawancara, tapi kita harus tetap menjaga sudut pandang atau pola pikir atau sikap kenetralan kita terhadap suatu permasalahan. Seorang penulis itu meskipun kita sudah membaca permasalahan yang akan kita tulis itu sedetail mungkin, membaca berbagai sumber, membaca kebenarannya, tapi seorang penulis jangan merasa benar dalam sebuah tulisannya dan sampai menjatuhkan salah satu pihak dalam satu tulisan. Nah, itu maksud sudut pandang atau pola pikir dalam sebuah tulisan. Jadi pola pikir atau sudut pandang dalam menulis ini sangat penting. Kenapa? Karena kita itu membutuhkan seorang pembaca. Sebuah puisi itu membutuhkan pembaca. Pembaca itu membutuhkan bacaan yang tidak menjatuhkan satu pihak. Karena pembaca itu kita anggap semuanya sudah cerdas. Nah, itu karena kita sangat membutuhkan seorang pembaca, maka kita harus menjaga sikap kita terhadap pembaca. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh seorang penulis. Dan yang berikutnya masih di tahap saat menulis puisi, kita harus menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang indah dan baik. Contoh bahasa yang indah yang seperti apa? Nah, ini adik-adik yang ada di sekolah atau yang masih bersekolah tentu sudah tidak asing lagi dengan gaya bahasa atau bahasa kias. Apa itu gaya bahasa atau bahasa kias? Jadi gaya bahasa itu sangat penting untuk mendukung keindahan cara penyampaian kita dalam sebuah tulisan. Contoh, kalau kita sedang berbicara dengan orang lain di kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa yang paling umum. Misalnya, kita melihat mata teman kita sangat indah, mata teman kita sangat jernih. Kita mengucapkan di dalam bahasa sehari-hari pasti menggunakan kalimat matamu sangat putih, matamu sangat jernih. Bagaimana cara mengungkapkan dalam bahasa kias atau gaya bahasa? Matamu ibarat kain sutra, matamu ibarat kejernihan laut. Nah, itu adalah contoh-contoh bahasa kias atau gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu adalah gaya cara penyampaian bahasa yang unik dan berbeda dari bahasa pada umumnya atau sering orang menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan gaya bahasa atau bahasa kias. Lalu bagaimana dengan bahasa yang baik menurut kaidah bahasa Indonesia? Kita tentunya selain ingin menyampaikan ide atau gagasan lewat tulisan, tentu kita juga ingin menjaga marwah atau kedudukan martabat bahasa Indonesia di kalangan pembaca atau di kalangan kepenulisan. Tentu bahasa Indonesia ini secara sejarah bahasanya
sangat menguras pemikiran para pendahulu kita. Bagaimana bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan itu yang harus kita jaga. Keagungan bahasa Indonesia di antara bahasa yang beredar pada zaman sekarang di era digital ini. Tentu bahasa yang baik, bahasa yang sesuai dengan standarisasi itu tidak selalu bahasa yang kaku atau beku terkesan kepada pembacanya. Tapi kita bisa menyiasatinya dengan gaya bahasa tadi. Bagaimana bahasa yang kaku, yang terasa kaku, bahasa yang terkesan beku, bahasa yang sesuai kaidah itu menjadi bahasa yang cair di hadapan pembaca, yaitu dengan menggunakan gaya bahasa tadi, dengan menggunakan bahasa kias tadi, sehingga menimbulkan kesan dan efek yang indah kepada pembaca. Si bahasa kaku sesuai kaidah tidak terasa lagi, terasa beku dan kaku di hadapan pembaca. Itu tahap yang pertama. Tadi saya ingin mengingatkan lagi, tentukan ide. Ide bisa diperoleh dari mana saja, dari tontonan, dari bacaan, dari pengalaman, kemudian menyusun kerangka cerita secara garis besarnya, ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Di tahap yang berikutnya, yang kedua yang baru saja saya bahas, kembangkan, ambil satu kata dari setiap gagasan untuk menjadi satu bait ke bait berikutnya. Lalu menjaga sudut pandang atau pola pikir penulis terhadap suatu permasalahan. Dan yang ketiga, menjaga marwah bahasa Indonesia yang baik. Lalu ungkapkanlah dengan bahasa yang indah. Tahap yang berikutnya atau tahap yang terakhir yang ketiga, yaitu setelah menulis, setelah tulisan kita selesai, apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan pengalaman yang sering saya lakukan, pertama, saya istirahatkan dulu pikiran saya, perasaan saya, lalu beraktivitas yang lain. Endapkanlah, diamkanlah tulisan yang sudah kita tulis tersebut selama beberapa jam atau beberapa hari. Kenapa harus kita endapkan? Kenapa harus kita tinggalkan terlebih dahulu tulisan yang sudah kita selesaikan? Karena untuk menjaga sisi subjektif atau perasaan kita merasa bagus terhadap tulisan yang baru saja kita tulis. Nah, itu untuk menjaga hal tersebut. Apa yang harus kita lakukan selama mengendapkan sebuah tulisan yang baru saja kita bereskan? Satu, kita relax, kerjakan kerjaan yang lain. Dan jangan lupa, ini yang paling penting adalah terus membaca karya orang lain yang berkualitas. Itu akan menjaga kekualitasan puisi yang akan kita tulis. Dengan kita membaca karya-karya puisi khususnya yang orang lain buat atau sastrawan besar buat yang berkualitas, itu akan mempengaruhi terhadap karya yang akan kita buat. Seseorang akan bisa menulis dengan baik ketika seseorang sering membaca karya orang lain yang bagus dan sering mendiskusikan dengan orang lain karya yang kita selesaikan. Setelah kita merasa cukup mengendapkan, mendiamkan tulisan kita, lalu kita buka kembali tulisan yang kita tulis, cari, temukan di mana kesalahan yang ada dalam tulisan kita. Misal dalam bentuk teknis, ada kesalahan penulisan. Enggak, harusnya tidak.
resah ditulis resah. Nah, itu untuk merevisi hal teknis seperti itu. Misalnya ada tanda baca yang tertinggal, ada huruf yang tertinggal. Lalu kita selain merevisi bagian teknis dari segi huruf, dari segi tanda baca, ini juga yang tidak kalah penting. Kita harus melihat kesesuaian judul dengan isi. Apakah judul yang sudah kita tulis dengan isi yang sudah kita selesaikan itu saling keterkaitan atau malah sebaliknya? Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Dan yang ketiga, yang berikutnya, susunlah kalimat judul yang menarik. Bisa dari 2 kata, bisa dari 1 kata, atau bisa dari 3 kata. Contoh untuk membuat judul agar menarik, karena judul ini ibarat sebuah pintu untuk seorang pembaca, pintu ketertarikan untuk mendalami isi yang kita tulis. Jadi buatlah judul ini semenarik mungkin. Contohnya kalimat untuk judul, kita ingin menulis sebuah permasalahan, misalnya tentang pandemik yang sedang terjadi. Kita menganggap bahwa corona ini adalah menjadi seseorang, misalnya seseorang yang hadir di samping kita atau di hadapan kita, karena kita anggap corona itu sebenarnya bisa kita lihat. Nah, ini tentang sudut pandang. Kita tulis judul misalnya, corona bermain ke rumahku misalnya, atau corona selalu bersama-sama, atau corona sudah bosan dengan obat-obatan misalnya, atau corona sudah berlari ke ujung hari misalnya. Itu adalah contoh-contoh judul yang bisa kita buat agar menarik. Terutama yang terakhir, corona berlari ke ujung hari. Nah, itu menurut saya, subjektif saya, itu bisa dianggap menarik. Kemudian setelah kita merevisi judul, merevisi keterkaitan judul dengan isi, merevisi kesalahan penulisan, kita juga harus menimbang-nimbang kembali tulisan kita. Apakah tulisan kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan pembaca? Nah, karena kita sebagai penulis harus tahu betul selera pembaca secara heterogen. Bagaimana kita mengetahui kebutuhan heterogen pembaca? Kita meskipun dalam menulis puisi yang bergenre fiksi, apa itu fiksi? Ya, berlandaskan pada imajinasi. Tapi seorang penulis puisi pun bisa menulis tentang sejarah dalam sebuah puisi. Intinya kita harus melakukan observasi terhadap beberapa orang, terhadap sebuah kejadian yang kita lihat, apa yang sedang terjadi di hadapan kita, di samping kita, atau apa yang sedang terjadi yang didengar oleh kita. Itu merupakan observasi menurut saya, observasi yang bisa kita pertanggungjawabkan dalam kebenaran. Dengan melakukan observasi, kita dapat mengetahui sedikit banyaknya kebutuhan pembaca secara heterogen. Demikian sekilas teori menulis sebuah puisi yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan. Mudah-mudahan ini ada manfaat yang bisa diterapkan oleh rekan-rekan. Sedikit dari pengalaman yang sering dan pernah saya
lakukan dalam sebuah menulis, sebelum menulis apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, agar karya kita ketika dipublikasikan tidak menimbulkan kontroversi atau polemik di tengah masyarakat atau di tengah pembaca. Ternyata antisipasi dalam menulis mempertimbangkan hal yang kita tulis itu sangat penting. Untuk episode berikutnya, moga-moga kita bertemu kembali. Saya akan coba menjelaskan bagaimana ketika sebuah karya saya tulis, ya khususnya menulis sebuah puisi. Salam sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.